Apa kabar rekan-rekan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan serba inspirasi. Jadi ada yang menarik rekan-rekan ya. Saham yang baru IPO 8 September kalau nggak salah ya. Ini listing date-nya 8 September, tapi naiknya sudah luar biasa ya, sudah luar biasa ini. Ini adalah saham Soho ya. Saham Soho ini pada saat pertama kali melantai di bursa itu sampai sekarang volumenya itu kecil teman-teman. Di sini ada ini ya, ada yang tertinggi itu di tanggal 11 itu 15.000 saja ya. Setelah ini itu terus mengecil, bahkan ada yang cuma 511 di sini ya. Ini suspend ini ya. Kemudian di puncaknya di tanggal 23 itu cuma 3.000 sekian. Nah, ada rekan-rekan atau sebagian yang tertarik dengan saham ini teman-teman ya. Bayangkan saja dengan uang sedikit, tidak terlalu butuh uang banyak untuk membuat gambar seperti ini ya, pola grafik seperti ini ternyata juga bisa memancing investor-investor retail yang mungkin pemula dan ini ya, belum expert, belum mengetahui taktiknya gitu. Bayangkan saja dalam beberapa hari itu kenaikannya sudah 100% lebih ya. Dari IPO-nya 1000 berapa ini ya, IPO-nya di harga 1.800 gitu ya, 1.800, sementara harga tertingginya 14.000. Ini kalau didukung dengan volume yang minimal 50.000 per hari atau 100.000 per hari gitu, itu masih bisa dikatakan liquid gitu. Nah, ini adanya terjadi volume yang besar ini jangan-jangan ini banyak yang nyangkut beli di sini. Pada saat beli di sini ataupun beli di daerah sini ya, dapat di daerah sini, orang ini sudah nggak bisa jual barangnya teman-teman. Barang ini sudah nggak bisa dijual. Kenapa? Selain volumenya kecil, antriannya nggak kejemput, saham ini ARB terus teman-teman ya, ARB terus. Jadi dilihat dari polanya, lihat ini, itu begitu dibuka sudah langsung minus 6,79 teman-teman, langsung gak ada perdagangan setelah itu ya. Jadi kalau yang di tanggal 24 ini masih ada tarik ulur ya dari bid sama overnya. Nah, karena volumenya kecil jadi antrian sulit kejemput ya. Jadi saya menyarankan hati-hati rekan-rekan yang masih pemula, yang baru di dunia saham. Hindari saham-saham yang volume transaksi hariannya kecil ya, kecil. Bayangkan misalkan nih teman-teman beli di daerah sini, misalkan kita beli misalkan sampai dengan sekian juta misalkan, naik, tapi pun ini sulit untuk kita jual gitu. Kenapa? Volumenya ini loh, volume yang beredarnya itu kecil gitu ya, kecil. Kita beli barang tapi susah untuk jualnya itu teman-teman ya. Nah, sementara dari fundamentalnya belum bisa diapa-apain ya, belum bisa diapa-apain. Ini pernya aja 118 ya, karena memang belum ada yang bisa dievaluasi selain orang-orang yang ini ya, orang-orang yang
eh, pemegang saham pengendali ini ya, ini mungkin dari 1, 2, 3 ini mungkin dia tahu keadaan perusahaan, tapi kita yang di luar, kita ini nggak tahu seperti apa. Jadi saran saya, kalau beli saham IPO ya, itu ya gampang-gampang susah gitu, gampang-gampang susah. Memang ada, begitu melantai di hari pertama itu langsung arah ada, tapi kalau didukung dengan volume besar sih nggak terlalu masalah. Kenapa? Karena kalaupun nanti harganya setelah beli kita turun, kita masih bisa keluar. Tapi ini kita nggak bisa keluar, teman-teman ya. Teman-teman kalau beli di daerah sini, pokoknya intinya kalau teman-teman itu punya barang, itu akan mengalami kesulitan untuk keluar ya. Nanti rekan-rekan tahu-taunya harga sudah di harga IPO. Syukur-syukur kalau di harga IPO. Kalau nanti harganya ditarik lagi ke bawah ya, kalau harganya ditarik lagi ke bawah sampai dengan misalkan 200, bisa saja ya, bisa saja. Kenapa ini nanti begitu harganya 200, di bawah 1000 ya, di bawah 1000 atau di bawah 500, ini juga akan semakin mengecil ya. Nah, untuk itu saya sarankan yang sebelum kejadian ya, hindari saham-saham yang volume transaksi hariannya kecil atau tidak liquid. Kenapa? Biar kita tidak terjebak pada saham-saham yang nyangkut, saham-saham yang nggak bisa kita cut loss, saham-saham yang nggak bisa kita jual gitu ya. Bayangkan saja, ini kalau ini terus misalkan ARB terus nih setiap hari ini, ARB terus suspend ya, suspend terus, ARB lagi, suspend lagi, ARB sampai turun ke bawah, teman-teman. Belum tentu nanti di harga 1800 ini harga akan mantul naik ya, belum tentu, karena track record perusahaan secara fundamental belum kita bisa apa-apain, belum ada cerminan apapun gitu ya. Jadi saya sarankan untuk rekan-rekan yang mau masuk ke saham apapun itu, lihat volume transaksi harian ya, minimal di atas 50.000 atau 70.000 lah gitu ya. Jadi biar rame gitu, kita mudah belinya, jualnya juga mudah gitu, teman-teman ya. Jadi saya juga bingung ini cara jualnya gimana kalau misalkan kita punya barang itu, begitu dibuka ARB, begitu dibuka ARB gitu ya. Oke teman-teman ya, jadi pada video kali ini saya lebih menekankan bahwa saham Soho ini belum bisa diapa-apain, belum bisa dievaluasi secara fundamental ya, kecuali kalau kita datang ke perusahaannya, ke manajemennya, kita lihat, kita ikut cek ke dalam lingkaran manajemennya seperti apa, baru mungkin bisa. Tapi kalau berdasarkan data-data dari RTI, ini ya kayak gini, belum bisa diapa-apain gitu ya, belum bisa diapa-apain. Jadi saya lebih menekankan bahwa volume perdagangan itu penting, baik itu seorang trader maupun investor. Kenapa? Biar kita mudah jualnya. Kita punya barang, kita beli barang, kita cuan. Tapi mau jual cuannya juga, mau merealisasikan cuannya ya nggak bisa, karena volume transaksi hariannya kecil. Gitu rekan-rekan. Ya. Jadi saya lebih menekankan pada video ini, kalau belum punya barang ya nggak usah, hindari dulu saham-saham yang kayak gini. Nanti begitu volumenya itu naik, teman-teman ya, nanti dilihat ya, begitu ini turun, semakin mendekati harga terendah ya, itu akan semakin liquid, akan semakin banyak yang beli gitu loh, semakin rame.
Tapi kalau selama transaksinya masih kecil-kecil kayak gini, orang juga berasumsi ini aneh gitu loh, ini saham aneh gitu. Bagaimana enggak dengan di tanggal 8 yang baru melantai tapi harganya sudah menjadi 14.000. Bayangkan saja ini ngalang-ngalain harga saham semen Gresik ini. Ya. Jadi begitu. Ini turun nanti kalau di bawah misalkan di bawah 200 rupiah gitu, mungkin akan banyak yang ini ya, akan banyak yang beli gitu, akan rame saham ini. Tapi kalau masih di atas 200 saya rasa juga masih akan sepi-sepi saja. Bayangkan saham ini harganya sudah mengalang-alangi harga saham Bank BRI, Bank Mandiri, ya. Ini luar biasa gitu, aneh gitu. Jadi dengan pola cat seperti ini juga ternyata bisa menarik retail untuk ikut masuk gitu ya. Dia mengira bahwa ini akan terjadi seperti ini terus gitu, padahal enggak gitu ya. Oke rekan-rekan, mungkin itu untuk saham Soho ya. Jadi alangkah baiknya hindari semua saham apapun itu yang nilai transaksi hariannya kecil, kecuali ini saham bisa memberikan dividen yang misalkan di atas 10% per tahun rutin selama 5 tahun berturut-turut, itu rate-nya 10% misalkan. Nah mungkin bisa saja orang nggak, transaksinya sepi. Kenapa? Karena semua orang tidak ingin jual beli tapi ingin mendapatkan yield dari dividennya gitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu. Dukung terus channel Serba Inspirasi, edukasi saham gratis berbagi, bermanfaat untuk negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.